صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rzuqna pahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Nawaitu an a'takifa, sengaja aku berniat iktikaf fi hadal masjid, di masjid Nurul Hikmah ini, sunnatan lillahi ta'ala, menjadi amalan sunat karena Allah. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan li ridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu fadlis salatil maktubati, bab tentang fadli, babu fadli, keutamaan as-salatil maktubah, salat yang lima. Salat yang lima ini dalam kitab-kitab fikih dijelaskan. Salat subuh asal muasalnya dari Nabi Allah Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah, jangan memakan, jangan mendekati pohon yang dilarang, yang sebahagian orang memahami namanya adalah syajaratul khuldi, buahnya buah khuldi, katanya begitu. Tapi dalam Al-Quran sama hadis tak disebutkan itu namanya. Bahkan yang mengasih nama khuldi itu adalah iblis, bukannya Allah. Allah cuman menyebut dalam Quran tu asy-syajarah. Fala taqraba hadhihi syajarah, pokok ini. Cuman yang beredar di masyarakat bilangnya ini buah kuldi. Arti kuldi itu kokal. Kokal. Jadi dosa Nabi Adam itu adalah dosa serakah. Dosa serakah. Karena dikasih gambaran oleh iblis, kalau tak dimakan buah dari pokok ini, kalian akan keluar dari surga. Dosa iblis, dosa besarnya adalah sombong. Al-kibru, sombong, takabbur. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Ini bogat. Tapi dosa si Nabi Adam, lalu Allah Ta'ala terima taubatnya Nabi Adam, itu adalah keserakahan, tamak, ingin lebih banyak, ingin lebih banyak. Buktinya begini, buah surga begitu banyak, kenapa itu yang
harus dimakan. Makanya pada dasarnya manusia ni kata jangan itu membuat penasaran. Jangan kau dokati, jangan kau makan, jangan kau zina, jangan kau membunuh, jangan kau berjudi, jangan kau isap sabu-sabu, jangan kau begini, jangan kau begitu. Maka makna jangan ini secara fitrah manusia dasarnya dia ingin tahu kenapa. Lalu kadangkala banyak yang terjerumus. Itu memang sudah fitrah. Makanya di sini perlu ilmu. Ilmu itu pengetahuan. Bisa saja orang yang sudah pernah melakukan atau informasi yang menjelaskan itu tidak baik. Itu tidak baik. Fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekati ini pokok kata Allah, termasuklah kau orang-orang yang zalim. Maka doanya Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosa anak Adam yang pertama namanya hasad. Hasad tu dongki. Hasad tu dongki. Kenapa? Si Qabil dongki kepada si Habil sebab Habil dapat bini cantik daripada Qabil. Sementara bini cantiknya tadi adalah saudara sekelahirannya. Jadi anak Nabi Adam tu lahir sepasang-sepasang, Qabil dengan Iklimah, Habil dengan Labuda. Daripada syariat Nabi Adam, karena manusia belum banyak, anak sama anak lah dikawinkan. Tetapi yang tak boleh itu sekelahiran. Disilang boleh. Jadi Qabil sama si Labuda, Habil sama si Iklimah. Karena si Qabil tengok si Iklimah lebih cantik daripada Labuda, unsur dongki dia ada. Iri dia awalnya. Kenapa pula si Habil lebih cantik pula bini daripada aku? Maka karena hasad, karena dongki, ini juga adalah dosa awal anak manusia. Dibunuhnya lah si Habil. Itu manusia. Manusia udah ramai-ramai ni. Itu kalau kadang ditengoknya yang namanya ada uang berlebih daripada dia. Punya mobil, punya rumah, punya kereta banyak, duit banyak, emas banyak, sawah ladang. Ya. Segala perhiasan, segala harta benda. Sebagaimana cerita anak Nabi Adam, itulah rela dia membunuh manusia. Rela. Tak peduli. Maka kalau kasus Ferdi Sambo tu, itu memang udah dasar fitrah anak manusia itu, maksudnya ada dorongan untuk dongki. Jadi kalau saudara kandung dongki itu bukan dibenarkan, tapi memang begitulah. Apalagi cerita yang bukan bab saudara kandung, tetangga lah, kawan lah. Kawan bisa apa namanya tu, musuh dalam selimut. Bahkan musuh yang kita bolo di rumah itu adalah anak bini kita, pasangan kita. Itu musuh tu. Kenapa musuh? Jikalau kita tidak bimbing wang tu, nanti hari kiamat pertanggungjawabannya bosah. Pertanggungjawabannya bosah, dimintai pertanyaan tentang itu. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Jadi ketika sudah melakukan dosa Nabi Allah Adam, lalu Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam, turunlah Adam ke bumi ini. Sujudlah dia, dan itu waktu subuh, belum terang alam. Lalu waktu siang Nabi Allah Daud ada melakukan kesalahan. Sujudlah dia ketika di waktu zuhur. Ada lagi, makanya ada yang katakan botolnya ketika Nabi Allah Daud dipanjat tangga kerajaannya oleh dua orang, ada yang ngatakan ini tak sesuai, bahwasanya cerita Nabi Allah Daud itu
Wallah alam, kata kisah kan sebut bini Nabi Allah Daud ni 99 orang. Jadi yang manjat ni orang yang punya 99 ekor kambing dan satu lagi punya 1 ekor kambing, mengadukan perkara ketika malam hari. Sementara cerita sujudnya tu adalah siang. Wallah alam, apakah sampai siang atau ke waktu istirahat siang dipanjat oleh 2 orang ni. Jadi ngadu yang satu ni, wahai Nabi Allah Daud, aku punya 1 ekor kambing, sementara kawan ni 99. Dipaksanya aku menjual kambing, kalau tidak diambilnya secara paksa. Kira-kira macam mana pendapatmu? Sementara aku tidak hendak menjualnya atau memberikannya. Jadi terbayanglah Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud punya bini 99. Ada bini orang tu cantik. Dipaksanya orang tu corai dengan itu supaya dia bisa nikah. Ada yang mengatakan itu anak buah dia disuruh perang, kalau mati diambilnya bini itu. Nah ini kata Israel, bangsa Israel. Maka ada mengatakan cerita ini tak pantas untuk Nabi Allah Daud. Pokoknya jelasnya Nabi Allah Daud bersujud di Zuhur. Apakah karena dia bersyukur dia bisa pula berzikir bersama gunung dan bersama burung-burung, karena suara dia suara yang indah. Saking kan indah suaranya itu, bosi bisa lomah meleleh, dibuat menjadi podang, dibuat menjadi baju perang, dibuat menjadi peralatan-peralatan perang. Selanjutnya salat asar adalah untuk anak Nabi Allah Daud, yakni Nabi Allah Sulaiman. Itu saking kan takjub Nabi Allah Sulaiman tu, ditengok begitu banyak kudonya, dia tengok terkesima. Istilah kalau macam sekarang, pano menengok mobil lah banyak mobil, banyak kereta-kereta yang baru dan mahal-mahal. Akhirnya lupa ingatan dia kepada Allah. Ada yang mengatakan Nabi Allah Sulaiman dia cincinnya diambil oleh jin, lalu jin tadi menyamar menjadi dia. Jadi salah satu kekuasaan Nabi Allah Sulaiman dia punya cincin ini punya kekuatan. Kalau macam-macam di film-film itu kan ini cincin kekuasaan. Jadi dia karena banyak yang diimbang termasuk bangsa jin dan manusia, akhirnya bukan terkalahkan, kewalahan dia untuk itu. Karena jin dari nyamar tadi. Ya. Entah bagaimana izin Allah, akhirnya bisalah Nabi Allah Sulaiman mengambil tahta kerajaan dia lagi. Jadi udah ada, memang diincar oleh bangsa-bangsa jin tadi. Jadi akhirnya setelah dia dapat, dia bersujud kepada Allah Ta'ala, bersyukur. Dia mengatakan karena dia pano tadi menengok kuda, akhirnya Allah Ta'ala sembelih itu kuda. Entah 5.000 kuda disembelih, karena dia lalai dengan kuda tadi. Wah, lalai sebab apa? Allah Ta'ala jangan sempat dalam hati lupa daripada Allah. Yang selanjutnya salat maghrib kepada Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yakub ni menangis ketika anak dia Yusuf meninggal. Katanya ceritanya begitu, dimakan buat serigala, menangis sampai mata dia katarak. Rupanya berita tentang Nabi Yusuf tu puluhan tahun tak jumpa, sampai hidup. Wah, itulah dia sujud bersyukur kepada Allah maghrib. Kisah waktu membawa anak dia tu, bajunya yang kuyak, katanya dicabik-cabik serigala, maghrib juga. Anak-anak yang 10 tu, anak Nabi Yusuf, Nabi Yakub tu 12. Saudara Yusuf itu dia sama saudara 12. Jadi 10 yang membawa, satu tinggal, namanya Bunyamin, itu saudara kandung dia. Yang lain saudara saya. Karena bini Nabi Yakub ni 4. Ada
Rahil, ada Laya, budak Rahil, budak Laya, 4. Dari 4 inilah anaknya selusin. Pura-pura nangis, ya Yusuf katanya, dimakan buat serigala. Rupanya beberapa puluh tahun kemudian disampaikan berita, dicium dari jauh baju Yusuf itu, dari jauh di bawah angin tercium bau buat Nabi Yakub. Mata dia udah katarak, udah tak bisa nengok lagi, putih je, karena dia tahu ini bau Yusuf nih. Orang mengatakan Yakub tu sompat daripada keluarga-keluarga, ayah ni gilo dah. Kenapa? Yusuf udah puluhan tahun masih juga dikatanya hidup. Yusuf tu udah lama meninggal, lupa tidak, masih hidup kata dia. Itulah, jadi ketika diciumnya, disapukan baju tu ke mata, ke mukanya si Yakub, bisa menengok. Karena rupanya rindu itu bisa menjadi sebagai siksaan. Dan ubat daripada rindu, berjumpa dengan orang yang dirindukan, barulah terjawab ubat. Rindu betul, rindu pada anak, rindu kepada bini, rindu kepada laki, rindu kepada sedau, rindu kepada orang tua. Itu ubat dengan berjumpa. Ada yang mengatakan Nabi Allah Isa. Nabi Isa itu kan ketika hendak dikoja, diutus muridnya yang membangkang namanya Yudas Iskariot. Naiklah Nabi Allah Isa ini ke langit maghrib. Sebelum naik dia sujud. Itu. Ada yang salat Isa itu untuk Nabi Allah Yunus. Nabi Yunus ni ketika udah ada di dalam perut ikan. Jadi Nabi Yunus ni adalah nabi yang bukan asal dari negeri itu, asal daripada negeri lain, sehingga dia dikopung buat daripada umat. Nama kampung tu Ninawa. Dikopung, jangan kau berdakwah. Jadi zaman dulu tu dilarang Nabi itu berdakwah. Jadi tunggu 40 hari, kata Allah suruh. Rupa dia tak sabar, 37 bantai pergi dari kampung tu. Dahlah, tak bisa dibawa luang kampung ni begitu. Kata Allah suruh tunggu 40 hari. Itulah dalam perjalanan, karena tak sempurna yang namanya janji Allah tadi 40, dimakanlah buat ikan paus. Ketika dia di dalam perut ikan paus tu, sujud dia sambil dia bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Jadi kalau kita tu dalam salat, habis salat itu kita bawa doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu untuk sendiri. Niatnya doa, bukan baca Quran ya. Di dalam ilmu balaghah ada namanya iltibas, iktibas. Iktibas itu adalah mengutip ayat Quran, hadis menjadi doa. Boleh macam doa Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau menurut daripada ayat cuman di sendiri. Tapi kalau dibawa untuk berjamaah, berarti dia itu khianat dengan jamaahnya. Dia mendoakan diri dia aja. Tak boleh. Gugur pahala. Sebab dia minta doakan untuk diri dia aja. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Lalu jamaah mengaminkan. Harusnya ya Allah, ampunkan dosa kami. Iktibas. Iktibas tu menggunakan bahasa ramai, tapi bukan baca Quran. Boleh Allahumma fir lana zunubana, begitu. Sama dengan la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Jangan pula kata ini mau bayat Quran ni. Tidak niat membaca Quran, doa. Namanya iktibas, mengutip daripada ayat Quran dasar awalnya, tapi niatnya bukan membaca Quran, niatnya adalah berdoa. Boleh.
Nah, balik kita cerita tentang salat 5 waktu ni tadi. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna salata kanat, saya mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata, sesungguhnya salat itu kanat adalah dia salat alal mu'minin, atas orang beriman, kitaban ay mafrudan, dipardukan, mauquta ay miqdaran, artinya ada ukurannya. Udah dipardukan, ada ukuran. Jadi kisah menyebutkan salat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mendapatkan wahyu adalah salat zuhur. Salat zuhur. Salat malam wajib sama Nabi. Nabi itu saya semalam wajib sama dia 6 waktu. Kalau kita 5 waktu umat kurang. Sebab apa? Ada solat yang diwajibkan kepada Nabi bahkan sebelum turun solat 5 waktu tu. Wa minal laili fatahajjat bihi. Daripada sebahagian malam tu bertahajudlah kamu. Diperintahkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahajud. Ada yang kata wallahu alam salat witir. Witir. Salat malam. Jadi kita ni subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi tambah witir. Nabi tambah witir, ada yang mengatakan tahajud, wallahu alam. Udah itu ada lagi sifat khusus sama Nabi, berbini lebih daripada 4. Udah itu lagi ada sifat khusus pada Nabi. Kalau setiap kurban wajib memotong hewan kurban. Kalau umat Muhammad tidak, umatnya tidak. Udah itu ada lagi khusus sama Nabi, di mana dia meninggal di situ dikuburkan. Nabi meninggal di kamarnya Aisyah, dikuburkan di kamarnya Aisyah. Kalau kita sampai ke tanah suci, datanglah kita berziarah ke Masjidin Nabawi, maka raudhah tempat kuburan Nabi sekarang tu itu dulu adalah rumah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rumah itu. Lalu dalam perjalanan karena ditogapkan masjid tu, masuklah rumah Nabi tu ke dalam Masjid Nabawi. Jadi bukan berarti kuburan tu pada dasarnya dikubur dalam masjid, bukan, tapi di luar daripada masjid. Karena kaum muslimin ni banyak macam inilah musolah nih, dulu kan musolah namanya. Karena dia udah tambah banyak uang daripada jalan Solo nih, ditogapkan. Rupanya yang tanah pada dasarnya bukan masuk musola, akhirnya menjadi masuk. Sebab apa? Hendak ditogapkan. Begitu lah rumah Rasulullah beserta Aisyah di Madinah. Begitu. Jadi kalau ada orang berdalil bahwasanya menguburkan di dalam masjid itu, pada dasarnya tidak. Pada dasarnya itu di luar daripada masjid. Tapi akhirnya jadi masjid. Kalau udah begitu tak usah digali-gali lagi. Karena yang dulu menguburkan di situ itu adalah ketentuan daripada hadis sahabat. Justru dulu pemerintahan Arab Saudi rencananya hendak menggali kuburan Rasul, hendak pindah. Akhirnya ulama seluruh dunia itu musyawarah, merapatkan. Wah, ini tak betul nih. Ini kojo dia dikojokan oleh para sahabat, tak boleh pindah-pindah. Dan itu menyakiti hati kaum muslimin. Itu bisa ditengok dalam sejarah ada. Bisa browsing di internet ada tuh tentang masalah itu. Jadi kelakuan pemerintahan Arab Saudi di awal-awal tu hendak menghilangkan kerapat, kuburan Nabi pun nak dibongkar. Kuburan Nabi pun nak dibongkar ya. Begitu. Cukup untuk Allah saja. Kalau kuburan Nabi itu dibongkar, hendak pindah mana? Itu pada saat itu ada ulama, kumpulan ulama Hijaz kumpul, termasuk penggeraknya itu dari Nusantara nih, Indonesia nih, daripada uang-uang NU. Ini tak betul nih, jangan. Begitu akhirnya didongakkanlah karena udah banyak perlawanan.
Karena uang tu dulu macam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah udah dipugar, udah dihancurkan, dijadikan sebagai perpustakaan. Ada yang mengatakan tempat apa Quran, wallah alam. Pokoknya tidak lagi menjadi rumah Nabi. Kalau itu dulu tetap rumah Nabi dengan Khadijah istri Rasul bintu Khuwailid, maka orang mungkin tabarruk mengambil di situ. Dengan keberkahan tempat ni sekian lama Nabi rumah tangga beserta Khadijah, ya Allah terimalah doa. Itulah alasan orang tu supaya jangan ada syirik-syirik. Makanya di Mekah tu kita cuma bisa dapat napak tilasnya tu Ka'bah, Hajar Aswad, Hijr Ismail, Makam Ibrahim. Sama dengan kalau di waktu Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hira itu, kalau bisa tempat Gua Hira itu pun orang tu ada hancur nego. Kenapa? Ini nanti datang unsur syirik. Itulah kelakuan daripada Arab Saudi saat itu. Jangan kau bonci Arab Saudi. Yang tak dibonci itu menurut hadis Arab. Saudi itu udah lain dah. Arab itulah daripada suku Rasulullah SAW. Tapi Saudi itu kerajaan. Ada yang kata udah tunjukkan bahwasanya Saudi itu dia itu daripada berhubungan dengan sukunya Musailamah Al-Kazab. Musailamah Al-Kazab. Mungkin orang-orang tu menolak. Musailamah Al-Kazab tu apa? Yang mengaku Rasul. Jadi suku daripada Musailamah Al-Kazab tu lah yang sekarang memegang Mekah tu. Harusnya dulu yang memegang kunci pintu Ka'bah tu adalah keturunan daripada Quraisy. Kalau bisa megang daripada kunci Ka'bah tu keturunan Nabi Habib, tapi tidak pegang buat Saudi. Itu maka orang tu sebut di mereka itu khadim tanah haram. Itu termasuk satu fitnah gua tu. Yang memegang Mekah tu bukan daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu yang memegang Ka'bah itu pintu itu orang-orang daripada bangsa Quraisy. Ini daripada suku Musailamah Al-Kazab. Dari mana dapat itu Ustaz? Saya ada baca ulasannya tentang itu. Daripada bangsa Hanifiyah atau apa, daripada Banu Hanifah atau apa, ada itu. Jadi kalau kita kata jangan hina Arab Saudi, Arab yang tak boleh dihina karena suku Rasul, tapi Saudi itu siapa? Itulah yang sekarang menjadi cikal bakal berserak perpecahan. Bisa pula fikih mazhab sana dibawa kemari, udah lain aturan. Artinya fikih mazhab itu adalah metode menggali ilmu daripada Quran dan hadis. Persepsi yang di sana tu bawa kemari, sehingga kadang di sana tak kunut bawa kemari. Udah salah kan? Salah. Pokok standar adalah Mekah, salah. Di Mekah sekarang bukan murni begitu. Udah 1400 tahun beragam-ragam, dan masuk metode penggalian fikih itu udah berbeza-beza. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, balik kita cerita tentang masalah salat tadi. Ai miqdaran waktuha. Waktunya terukur. Ya, waktunya terukur. Ada yang membacanya muqaddaran itu tertentu. Ada lagi maqdar, ukur, ada miqdar, wallahu alam. Waktuha atau waktaha, akan waktunya. Fala tuakhir, maka jangan engkau mengakhirkan anhu daripadanya. Haram hukum mengakhirkan salat itu. Haram hukum mengakhirkan, berarti ada tujuan. Lambat-lambatkan, haram.
hukum sholat awalnya adalah pertama wajib, masuk waktu wajib kojokan. Tapi kalau seandainya ada pekojuan, dia ndak mengojon kang sholat, dia wajib pasang namanya azam, yang lu udah kita bahas. Azam tu ndak kojon kagang, tapi tidak di luar daripada waktu sholat, waktunya masih luas, azam wajib. Dan boleh mengojokan sholat itu ibarat kalau waktunya tu dah tak ada tapi ada uzur, macam tertidur, itu boleh ya, macam lupa. Tapi kalau sengaja-ngaja melalaikan lambat-lambat tu haram hukum, haram ya, karena tak ada pula dia pasang niat untuk kagang di kojuan. Wajib tu pasang niat, kagang hendak kojokan wajib. Karena menurut dalam kitab Fathul Mu'in, kewajiban sholat tu datang kojuan, tak bisa pasang niat kagang kojokan. Kalau dia meninggal dalam keadaan itu, maka tidaklah kono hadis man taraka salamu ta'amidan faqad kana kafara jiharan, siapa meninggalkan salat secara sengaja dihukumkan kafir yang nyata. Tidak dihukum, karena dia ada pasang niat. Ibaratnya zuhur nih 12:30, lalu dia azam kagang jam 2 kojon 1:30 meninggal, tak kono dia. Tapi kalau tak pasang niat kagang ndak kojokannya, dosa dia, haram ya, dosa. Sekian sampai di situ. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita, memberikan keselamatan untuk kita selamat dunia dan akhirat. Semoga amal ibadah kita diterima. Sekiranya kalau ada nak tanya akan dipersilakan. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.